Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini Jumat 29 Mei 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa berita atau informasi terkait update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga akan menyampaikan beberapa berita terkait dengan kasus yang terkonfirmasi dan yang dirawat di beberapa rumah sakit maupun di karantina secara khusus. Saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 840. Jika dibandingkan dengan kemarin ada pengurangan sekitar 76 ODP. Kemudian ada 177 pasien dalam pengawasan, dan ini terjadi penambahan dari yang kemarin 171. Adapun penambahan ini dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, ada PDP yang terkonfirmasi positif, kemudian ada juga yang negatif. Yang PDP terkonfirmasi bukan COVID atau negatif hasil PCR-nya, yaitu ada 2, Ulin 210, wanita 22 tahun dari Banjarmasin, kemudian yang kedua Ulin 191, wanita 60 tahun dari Banjarmasin. Kemudian ada PDP yang juga terkonfirmasi positif sebanyak 43, dan ini terdistribusi diantaranya yang dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 25 asal Banjarmasin, kemudian ada 9 dari Rumah Sakit Ansari Saleh juga dari Banjarmasin, 4 di Rumah Sakit Bayangkara, dan ini 3 berasal dari wilayah Banjarmasin dan 1 Kabupaten Banjar. Kemudian ada 3 dari Rumah Sakit Abdul Aziz asal Batola, dan 1 dari Rumah Sakit Ratu Jaleha asal Kabupaten Banjar. Kemudian ada penambahan juga PDP sebanyak 14. Dan 1 diantaranya berasal dari Rumah Sakit Ulin asal Banjarmasin, ada 2 di Rumah Sakit Ansari Saleh asal Batola, kemudian ada 2 yang dilakukan di dalam karantina secara khusus di Balangan, kemudian ada 1 yang dikarantina di Batola, 3 di karantina di Banjarbaru, dan 1 di Hulu Sungai Utara, kemudian terakhir ada 2 yang dikarantina secara khusus di Hulu Sungai Tengah. Kemudian pasien dalam pengawasan ini saat ini dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya ada 41 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, 28 pasien di Rumah Sakit Ansari Saleh, ada 11 pasien di Ratu Jaleha, 10 pasien di Bayangkara, masing-masing 9 di Rumah Sakit Suaka Insan dan Idaman, kemudian ada 10 di Rumah Sakit Sari Mulia, 5 di Rumah Sakit Ciputra, kemudian ada 3 di Rumah Sakit Hasan Basri, 8 di Sultan Suriansah, masing-masing 6 di Rumah Sakit Bu Yasin dan Rumah Sakit Islam Banjarmasin, ada 2 di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra, kemudian ada 5 di Rumah Sakit Balangan, 2 di Rumah Sakit Abdul Aziz, dan selanjutnya dilakukan dalam karantina secara khusus di Banjarmasin ada 8, 1 di Kabupaten Banjar, kemudian 4 di Banjarbaru, kemudian 1 di Tabalong dan 1 juga di Balangan, dan masing-masing 2 di karantina secara khusus di Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah.
Selanjutnya kami informasikan saat ini kasus yang terkonfirmasi positif terjadi penambahan dan pada sore hari ini total berjumlah menjadi 893. Dari 893 ini 737 kasus diantaranya dilakukan di dalam perawatan, baik perawatan di karantina secara khusus maupun di rumah sakit. Ada 74 yang meninggal dunia dan yang sembuh 82. Pada hari ini yang sembuh dilaporkan yaitu case COVID 105. Ini dari Batola, laki-laki berusia 51 tahun. Kemudian ada 74 penambahan dari hasil PCR yang terkonfirmasi positif. Jadi 74 ini diantaranya 43 berasal dari pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif, dan ini 26 diantaranya dari Rumah Sakit Ulin asal Banjarmasin, kemudian 9 dari Rumah Sakit Ansari Saleh juga asal dari Banjarmasin, 4 dari Rumah Sakit Bayangkara asal 3 dari Banjarmasin dan 1 Kabupaten Banjar, kemudian 3 dari Rumah Sakit Abdul Aziz asal Batola, 1 dari Rumah Sakit Ratu Jaleha Kabupaten Banjar, kemudian selebihnya yaitu 31 merupakan hasil tracing yang dilakukan oleh petugas-petugas surveillance epidemiologi di beberapa tempat, yaitu 15 diantaranya di Batola, kemudian 14 di Kabupaten Banjar, kemudian ada 2 di Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya kami juga informasikan pada jam 11 tanggal 29 tadi, atau tepatnya jam 11.35 WITA, ada 1 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Ulin telah meninggal dunia, yaitu case COVID 829, usia 67 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Kemudian juga ada 1 yang terkonfirmasi positif dari PDP yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 23 Mei, yaitu case COVID 823 atau Ulin 163. Ini laki-laki berusia 64 tahun. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mendoakan semoga para almarhum ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan ini. Selanjutnya kami informasikan dari kasus yang dirawat baik di karantina secara khusus maupun di rumah sakit. 173 kasus diantaranya dirawat di rumah sakit, kemudian 564 lainnya atau sekitar 76,52% dilakukan perawatan dalam karantina secara khusus. Oleh karena itu 76,52% ini adalah merupakan kasus yang tidak memiliki gejala yang berarti atau gejala-gejala yang ringan, dan sebagiannya yang tidak memiliki penyakit-penyakit penyerta atau komorbid dan tidak berusia di atas 60 tahun dilakukan karantina secara khusus di provinsi. Oleh karena itu saat ini yang dirawat di rumah sakit diantaranya dari 173 tersebut 69-nya ada di Rumah Sakit Ulin, kemudian 53 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 19 kasus di Bayangkara, 13 kasus di Rumah Sakit Idaman, 5 kasus di Rumah Sakit Ratu Jaleha, masing-masing 3 kasus di Rumah Sakit Sultan Suryansah dan Ciputra, 1 kasus di Rumah Sakit Damanhuri, 4 kasus di Abdul Aziz, dan masing-masing 1 kasus di Rumah Sakit Pembalah Batung, Suaka Insan, dan Datu Sanggul. Itulah beberapa informasi terkait dengan pasien yang baik terkonfirmasi positif maupun masih dalam pengawasan
yang dirawat, baik di beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan di dalam sebuah karantina secara khusus. Kami informasikan kondisi-kondisi pasien tadi ada yang masih dibutuhkan perawatan-perawatan yang intensif di beberapa rumah sakit, sedangkan yang di dalam karantina khusus relatif dalam kondisi yang stabil. Ada beberapa informasi atau pertanyaan yang juga disampaikan oleh wartawan, diantaranya terkait dengan adanya metode atau parameter pengukuran terhadap penyebaran COVID-19 ini. Ada beberapa metode yang disampaikan di media, diantaranya adalah angka reproduktif efektif atau RT. Dan kemarin juga disampaikan oleh salah satu LO di Kalimantan Selatan dari BNPB, bahwa Kalimantan Selatan memang masih berada di atas indeksnya 1. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami bahwa ini merupakan sebuah matrik untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana sebaran COVID-19 ini di wilayah. Oleh karena itu kita pahami jika RT di atas 1 misalnya, maka setiap infeksi itu akan menyebabkan lebih dari satu infeksi lain. Virus menyebar dapat dikatakan relatif lebih cepat. Namun jika di bawah 1, setiap infeksinya akan menyebabkan kurang dari 1. Oleh karena itu dia anggap bahwa infeksi dari virus ini akan menurun penyebarannya. Nah, oleh karena itu ini indikator-indikator inilah yang mungkin nantinya juga akan menjadi panduan-panduan di dalam mengambil sebuah kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu angka-angka indeks ini tentu saja kita akan menunggu perhitungan dari pusat. Namun jika kita melihat di beberapa website misalnya di Bonja website dashboardnya menunjukkan per tanggal 29 saat ini sebaran atau indeks RT-nya di Kalimantan Selatan ada 1,74, artinya masih di atas 1. Tetapi tentu saja indeks yang resminya kita akan menunggu bagaimana evaluasi yang disampaikan juga oleh pusat. Dan itulah yang akan menjadi ukuran dalam upaya-upaya gugus tugas dalam mengambil berbagai kebijakan-kebijakan. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kami informasikan dan juga merespon yang ditanyakan oleh wartawan. Kemudian kami juga informasikan saat ini gugus tugas melakukan upaya-upaya mengkoordinasikan dengan kabupaten kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 ini. Kemudian juga sembari memantapkan persiapan-persiapan terkait dengan kesiapsiagaan dan kondisi-kondisi yang masih dibutuhkan, terutama di dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dan juga upaya-upaya mencari jalan bagaimana peningkatan percepatan di dalam menentukan konfirmasi hasil dari laboratorium ini juga menjadi perhatian. Saat ini spesimen yang terkirim di laboratorium itu di atas 300 per hari. Karena itu ini merupakan sebuah upaya-upaya tracing yang begitu masif yang dilakukan oleh para petugas kita di lapangan. Harapannya adalah dengan mencari dan menentukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang terduga COVID ini, sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan apakah itu karantina maupun perawatan-perawatan sesuai dengan gejala klinis yang dihadapi. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi marilah kita bersama-sama menaati apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini agar wabah ini segera cepat berlalu di wilayah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.